Saya punya pasien, saya mau cerita dulu. Pasien saya ini kebenaran kepala pas pampres, bukan periode yang sekarang. Saya cerita, saya nggak sebut-sebut yang lama. Kepala pas pampres beberapa periode yang lalu datang ke saya, dok, saya ini sakit darah tinggi dok, tensi saya normal sekarang, tapi saya harus minum obat seumur hidup dok. Obatnya kaptopril. Saya bosan minum obat ini. Bisa nggak dok saya nggak minum obat ini? Saya pada waktu itu terkenal sebagai terkun, Mbak, dokter plus dukun itu ya. Jadi datang ke saya pengen nggak pakai obat. Saya bilang ke bapak itu, baik Pak, kita coba. Obat saya stop, saya kasih apa? Timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma. Pulang Pak, kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi setelah minggu depan? Tensinya tambah naik Pak. Dokter gimana sih dok? Bukannya stabil kok malah naik. Kenapa ini dok? Wah, saya ngeliat tampangnya udah serem banget itu kan. Yaudah deh Pak, saya coba lagi, dosis saya naikkan Pak. Timun dinaikkan, bawang putih dinaikkan, pisang raja dinaikkan, kurma dinaikkan. Orang bilang belenger nih orang gitu ya. Kontrol lagi Pak minggu depan. Apa yang terjadi Pak? Setelah minggu depan tensi tidak turun-turun. Saya pada waktu itu sempat hopeless. Aduh, harus gimana lagi? Dan bapak itu bilang ke saya, ini real pengalaman saya ketika praktek, dan real saya menggunakan terapi ini adalah pasien pertama saya. Saya pada waktu bilang ke bapak itu begini, tapi sebelum bapak itu bilang ke saya, dok ini udah gak berhasil dok, apakah saya harus kembali ke kaptopril lagi? Tapi sama aja dong, percuma kalau saya harus kembali ke kaptopril lagi. Saya bilang ke bapak itu, Pak, saya sebenarnya punya sebuah pengobatan. Pengobatan ini belum pernah saya gunakan Pak. Jadi kalau bapak mau Pak, bapak adalah pasien pertama saya yang mau saya coba dengan terapi ini Pak. Daripada bawa pulang gak bawa apa-apa, kalau bapak pun mau. Dia mikir, ya udah dok, daripada saya pulang gak bawa apa-apa, boleh deh saya coba. Ini luar biasa ini ya. Akhirnya saya bilang kepada bapak itu, baik Pak, saya coba terapi ini. Kalau 2 minggu tidak ada perubahan, bapak nggak usah ketemu saya lagi. Tetapi kalau bapak ada perubahan setelah 2 minggu, tolong Pak ketemu saya lagi selama 2 minggu. Tapi kalau tidak ada perubahan Pak, bapak nggak usah ketemu saya lagi, berarti saya gagal. Dia mikir berapa saat. Baik dok, apa terapinya? Sederhana Pak pada waktu itu. Saya suruh apa bapak itu? Siap dok, apa yang dokter lakukan? Saya bilang ke bapak itu, Pak, tolong bapak senyum sehari 20 kali Pak. Dan setiap kali senyum selama 20 detik. Gila nih kali dokter ya. Bukan dikasih obat malah dikali senyum gitu ya. Sudah Pak, jalankan saja. Kalau tidak sembuh nggak usah ketemu saya lagi, tapi kalau sembuh tolong 2 minggu ketemu saya lagi. Dia mikir, baik dok, tapi bagaimana kalau saya tidak bisa senyum? Ya udah Pak, ngelihat kaca senyum sendiri, saya suruh begitu. Ini jujur saja, ini kasus pertama saya, dan saya waktu itu nekat saja karena saya sudah hopeless, harus bagaimana lagi kan, daripada dia tidak mau kembali ke kaptopril. Akhirnya di luar perkiraan saya Pak, ternyata bapak yang kepala pas pampres itu datang ke saya lagi pada waktu 2 minggu kemudian sambil senyum-senyum. Berarti kesimpulannya Pak, sembuh Pak. Kenapa kok bisa sembuh? Ini yang pertanyaan cukup mendasar. Kenapa kok senyum bisa sembuh? Sampai-sampai itu ajudannya bingung sama saya. Dokter, itu bapak diapain dok? Biasanya kalau upacara marah-marah, sekarang senyum-senyum. Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum. Saya bilang memang target terapinya begitu, harus 20 kali sehari. Ternyata penelitian menunjukkan orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari dengan durasi 20 detik setiap senyumnya, maka otak akan mengeluarkan sejenis zat yang namanya beta endorfin. Apa itu beta endorfin? Beta endogenous morfin, atau morfin yang dihasilkan alami oleh tubuh.
Maka itu kalau orang yang biasa makan morfin, biasanya tubuhnya tidak bisa memproduksi morfin lagi. Jadi kalau orang yang banyak senyum Pak, ternyata morfinnya semakin banyak. Dan ternyata fungsi beta endorfin itu adalah melebarkan pembuluh darah. Maka itu orang yang rajin senyum, itu adalah pembuluh darahnya lebar dan tercegah dari penyakit hipertensi. Tapi penelitian menunjukkan harus berapa kali tadi? 20 kali sehari. 19 kali aja nggak ngefek Pak. Gitu ya. Dan tidak boleh dirapel. 20 kali kali 20 detik berarti berapa? 400 detik sekaligus saja. Nggak ngefek Pak. Yang ada kering itu gigi, gitu ya. Jadi senyum yang berefek itu harus intermiten. Sekarang senyum, nanti senyum, nanti senyum. Ada lagi tuh pasien yang nyeletuk, dok, tetangga saya tuh sering senyum stroke juga. Saya bilang Pak, kalau ada orang yang rajin senyum tapi juga kena darah tinggi juga, berarti senyumnya nggak ikhlas. Ngelihat orang melarat, senyum-senyum. Orang susah, senyum-senyum. Nah ini senyum yang nggak bermanfaat Pak. Jadi senyum yang berefek itu adalah senyum yang dihasilkan dari hati yang datangnya ikhlas karena Allah Pak, bukan karena siapapun. Ya, jadi mulai sekarang harus berapa kali tadi? 20 kali penelitiannya. Karena senyum 20 kali akan mengeluarkan sejenis zat di dalam tubuh yang fungsinya melebarkan pembuluh darah. Maka itu orang-orang yang sakit darah tinggi, protap pertama saya apa? Senyum. Orang yang sakit jantung, senyum. Orang yang sakit stroke, senyum dulu. Kalau dia nggak bisa senyum Pak, berarti gagal pengobatannya. Itu pertama. Tapi harus 20 kali. Itu contoh pasien pertama. Contoh pasien kedua. Saya punya pasien kebenaran nenek-nenek. Tapi bukan ini nenek-neneknya ya. Ini cuman gambaran, ini ternyata nenek-nenek tuh kayak begini, gitu ya. Nenek-nenek setiap hari makan dul kolak, stres dia. Datang ke saya, dok gimana nih supaya nggak berhenti dari dul kolak. Pada waktu itu cuma saya suruh apa? Nek, tolong stop dul kolak. Tolong Nek senyum di pagi hari ketika nenek melek, langsunglah senyum, saya suruh. Cuman ini aja dok. Iya, melek, ketika melek pertama kali senyum langsung. Nenek itu mikir, udah jalin aja Nek, pokoknya minggu depan kontrol, mas saya stop dul kolaknya. Apa yang terjadi setelah 1 minggu? Dan itu sudah saya buktikan. Ternyata nenek itu balik ke saya lagi. Iya ya dok ya, kok saya senyum di pagi hari, kok ternyata buang air besar saya langsung lancar. Kenapa ya dok ya? Ternyata Pak, penelitian menunjukkan ibu-ibu atau wanita di pagi hari rata-rata ini sulit sekali tersenyum. Betul nggak sih Bu? Bu? Betul nggak nih ibu-ibu nih? Betul nggak sih Pak ya? Ternyata ibu-ibu di pagi hari itu susah sekali tersenyum. Wallah alam, karena kenapa? Stres duluan kali ya. Ternyata ketika orang bangun tidur, gerak usus itu sangat melambat. Maka itu dirangsang itu usus dengan cara apa? Dengan meningkatkan tekanan di dalam perut. Dengan apa? Ambil efek, kayak efek apa? Efek apa sih? Efek ngeden. Efek kayak orang sedikit ngeden. Ketika kita senyum, apa yang terjadi? Akan bikin kontraksi ini ngeden. Coba kalau Bapak senyum, ketawa dikit deh. Kan agak bikin ngeden sedikit Pak. Nah, ketika orang yang pagi hari melek kemudian senyum, akan menyebabkan tekanan di perut meningkat, relaksasi akan timbul, sehingga akan menyebabkan peristaltik usus menjadi lancar. Maka itu orang yang senyum di pagi hari akan memperlancar buang air besar. Dan ciri-ciri orang yang banyak senyum Pak, mohon maaf, biasanya banyak kentutnya Pak. Kenapa Pak? Karena peristaltiknya aktif. Kenapa beri aktif? Karena memang dia memacu. Maka itu kalau sekarang nanti ini ada yang senyum gitu ya, ternyata ada buang gas gitu ya, itu berarti sehat, alhamdulillah ya.